Ini keadaan manusia sebelum berdosa. Apa keadaannya? Hidup kekal. Manusia diciptakan hidup kekal. Manusia diciptakan sempurna tubuh, jiwa, dan rohnya. Manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi ciptaan Tuhan. Baru manusia itu dekat dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Ini keadaan manusia sebelum adanya dosa. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, masuk dalam dosa, yang sempurna, masuk dalam dosa ini ya. Hasilnya apa? Manusia akhirnya mati. Hidup kekal karena dosa, manusia menjadi mati. Manusia diciptakan sempurna karena dosa, manusia menjadi rusak. Gambar dan rupa Allah rusak ya. Manusia yang tadinya berkuasa justru dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh dosa. Manusia yang diciptakan dekat dengan Allah, kemudian manusia itu diusir dari Taman Eden. Inilah keadaan manusia setelah berdosa. Ini keadaan Adam. Adam sudah memiliki keadaan ini. Maka karena Adam memiliki hakikat yang mati, bahkan dikatakan di sini gambar dan rupa rusak, dikuasai dosa, dikuasai iblis, bahkan diusir dari Taman Eden, maka seluruh keturunan Adam hakikatnya sama dengan Adam. Keturunan Adam semua sama hakikatnya, keadaannya dengan ini. Jadi Allah mengutus firman menjadi manusia. Allah mengutus firman ke dunia menjadi manusia Yesus Kristus, supaya di dalam Yesus Kristus manusia yang mati karena dosa diampuni, ditebus, menjadi memiliki hidup kekal. Maka tadi Pak Bomo katakan manusia mati karena dosa, tetapi manusia hidup karena Yesus Kristus, masuk surga. Manusia mengalami gambar dan rupa rusak karena dosa, tetapi Yesus datang untuk memberikan manusia hidup yang baru. Maka dikatakan siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Artinya hidup yang rusak dibaharui oleh Yesus Kristus. Kemudian manusia yang dikuasai dosa dan maut, karena Yesus datang, maka manusia yang dikuasai dosa dan maut itu justru manusia dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari maut, dimerdekakan dari iblis. Manusia yang terpisah, yang diusir dari Taman Eden, artinya terpisah, terputus hubungan dengan Allah. Di dalam Yesus manusia didekatkan dengan Allah. Jadi Bapa di surga, Allah mengutus firman menjadi manusia untuk memulihkan manusia dari kondisi yang berdosa, supaya manusia dikembalikan kepada hakikat sebelum adanya dosa, yaitu manusia hidup sempurna, manusia hidup kekal, manusia berkuasa, baru manusia dapat bersekutu dengan Allah di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Ini Pak. Jadi kenapa orang Kristen percaya hanya Yesus yang menyelamatkan? Karena Yesus yang datang dari surga inilah yang berkuasa memberikan hidup kekal. Karena Yesus yang datang di surga inilah diutus Bapa untuk memberikan manusia hidup yang baru, hidup yang dipulihkan. Di dalam Yesus inilah manusia berkuasa atas dosa, atas iblis. Di dalam Yesus inilah manusia berdamai, bersekutu dengan Allah. Inilah Pak, makanya ada namanya penebusan. Jadi yang ditebus itu adalah manusia. Manusia ditebus dari keadaan yang berdosa. Kenapa harus Yesus menebus? Karena yang berdosa hanya bisa diselesaikan yang tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Yesus Kristus. Karena manusia yang menuju kematian hanya bisa ditebus oleh yang sudah mengalahkan kematian. Siapa yang sudah mengalahkan kematian? Yesus Kristus. Manusia yang dikuasai oleh iblis hanya bisa dimerdekakan oleh yang sudah mengalahkan iblis. Satu-satunya manusia di dunia ini atau yang mengalahkan iblis hanya Yesus Kristus. Manusia yang diusir dari Taman Eden atau dari hadirat Allah hanya bisa dibawa oleh manusia yang sudah ada di hadirat Allah. Siapa itu yang ada di surga? Yesus Kristus. Kesimpulannya adalah tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus berarti manusia berada di dalam hakikat yang berdosa dan nerakalah bagiannya. Nah, itu penjelasan saya Pak. Bisa dipahami? Bisa. Nah kalau itu baru pemahaman benar, dan itu saya setuju Pak. Oke, makasih Pak Erben.
Oke, Makasih banyak Pak Erben. Terbuka pikiran Oke. saya Pak Erben. Oke.